Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi 3.2, identifikasi aset dan pemanfaatannya untuk sekolah. Perkenalkan, Ibu fasilitator yang mendampingi kami selama pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini yaitu Ibu Ahlia dengan pengajar praktik Ibu Roslina Lumban Batu dan Bapak Heri Simajunta. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya Jetendra Silitonga dan kemudian Pak Samsul Lubis, juga ada Ibu Rima Rita Purba. Tujuan pembelajaran pada sesi kali ini adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerahnya untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Hasil identifikasi pemetaan aset dan pemanfaatan di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut. Berikut adalah macam-macam modal aset. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal politik. Yang keempat, modal agama dan budaya. Yang kelima, modal fisik. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Dan yang ketujuh adalah modal finansial. Mari kita bahas secara satu persatu. Pada modal manusia dan pemanfaatannya, ada beberapa sub yang boleh kita jelaskan nanti, mulai dari kepala sekolah, guru, murid, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah kita anggap aset, yaitu karena punya pendidikan sarjana atau S1, kemudian S2 atau magister di beberapa sekolah, diantaranya di sekolah saya, di sekolah Bapak Samsul, dan di sekolah Ibu Rima Rita. Kemudian kepala sekolah juga sebagai leader atau pemimpin, sebagai manajer atau yang bertugas untuk mengatur manajemen di sekolah, dan pengambil keputusan yang bijaksana. Untuk pemanfaatannya adalah kualifikasi dan pengalaman yang sudah dimiliki kepala sekolah mendukung kemajuan sekolah. Kompetensi yang sudah dimiliki kepala sekolah akan berpengaruh pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modal manusia dan pemanfaatannya yang kedua adalah guru. Guru memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2 yang ada di antara 3 sekolah kami. Ada juga kami temukan guru penggerak yang sudah lulus di SMA Negeri 4. Sementara di SMP saya adalah guru pertama yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Dan di sekolah Pak Samsul juga masih Pak Samsul yang sebagai calon guru penggerak. Kemudian aset yang berikutnya adalah mengikuti diklat, diberi kesempatan mengembangkan diri. Guru melakukan program pengembangan pembelajaran, kemudian melakukan penelitian atau karya inovatif, membimbing kegiatan ekstrakurikuler dan juga lomba. Untuk pemanfaatannya, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sebagai teladan dalam pembentukan karakter murid, menjadi orang tua di sekolah untuk murid-murid sebagai motivator dan juga sebagai inspirator. Pada modal manusia dan pemanfaatannya yang ketiga adalah murid. Aset yang kita miliki dari murid adalah latar belakang keluarga yang beragam, keberagamannya, kemampuan akademik dan non-akademik, kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk pemanfaatannya adalah penguatan pendidikan karakter melalui keberagaman murid, mendukung pembelajaran berdiferensiasi, mengikuti lomba sesuai dengan potensi murid.
Pada modal manusia dan pemanfaatannya yang keempat adalah tenaga kependidikan. Kami menemukan aset yang kami dapatkan adalah kualifikasi pendidikan mulai dari D3, S1, dan ada juga yang SMA. Untuk pemanfaatannya adalah untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, menjadi teladan dalam pembentukan karakter murid, melayani administrasi guru dan murid, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Pada modal manusia dan pemanfaatannya yang kelima ialah pengawas. Pengawas di sekolah kami bertiga memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan S2. Kualifikasi pendidikan S1 dan S2 ini berpengalaman, memiliki kompetensi sebagai pengawas sekolah. Untuk pemanfaatannya, penilaian kinerja kepala sekolah, melakukan supervisi akademik, melakukan pembimbingan dan monitoring. Pada modal manusia dan pemanfaatannya yang keenam, kami mengidentifikasi yaitu orang tua, komite, dan masyarakat sekitar. Kami menemukan ini menjadi aset yaitu karena latar belakang sosial ekonomi, kemudian kualifikasi pendidikan yang berbeda. Untuk pemanfaatannya, orang tua, komite, dan masyarakat sekitar ini sebagai pendukung program sekolah, pemantau perkembangan peserta didik, dan menjadi narasumber kelas inspirasi. Mari kita masuk pada modal kedua dari 7 modal aset. Modal yang kedua adalah modal sosial dan pemanfaatannya. Aset yang kami temukan adalah masyarakat sekitar, musyawarah kepala sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, KKG, PGRI, begitu juga dengan OSIS, paguyuban wali murid, medsos, WA group, website, Instagram, Facebook, maupun YouTube. Untuk pemanfaatannya adalah melakukan kolaborasi dalam proses pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, pengembangan karakter murid, mendukung program sekolah, sarana penyampaian informasi dan publikasi. Pada modal yang ketiga dari ketujuh modal aset yaitu modal politik dan pemanfaatannya. Kami mengidentifikasi aset yang ada yaitu kerjasama dengan stakeholder seperti Polsek, Puskesmas, dan kecamatan. Kemudian ada wali murid sebagai pejabat. Untuk pemanfaatannya adalah lakukan kolaborasi dalam proses pembelajaran seperti membuat MOU dengan pejabat atau instansi terkait, misalnya kepada pihak kepolisian untuk saling bekerja sama dalam penanggulangan anak-anak yang tawuran ataupun yang keluyuran malam. Bisa juga dengan pihak puskesmas dengan penyuluhan ke sekolah-sekolah, atau dengan pihak kecamatan dengan membantu kartu keluarga yang belum dimiliki oleh anak murid oleh orang tua yang belum diurus. Untuk pemanfaatan yang kedua yaitu pengembangan karakter murid, mendukung program sekolah. Pada modal yang keempat dari ketujuh aset modal yaitu modal agama dan budaya dan pemanfaatannya. Asetnya adalah masyarakat yang multikultural dan multiagama. Kemudian kegiatan-kegiatan kerohanian dan adanya kami mengidentifikasi adanya sanggar tari yang dekat di tengah kota. Untuk pemanfaatannya yaitu seperti membuat program sekolah yang menunjang kelestarian budaya dan kearifan lokal, pengembangan karakter murid dengan mengundang tokoh agama pada kegiatan hari besar agama maupun ibadah Jumat pagi, mendukung program sekolah, menumbuhkan sikap toleransi antar agama dan budaya, kemudian komunitas seni dan budaya dapat dijadikan media belajar murid. Pada modal yang kelima dari ketujuh modal aset yaitu modal fisik dan pemanfaatannya. Kami
mengidentifikasi aset seperti bangunan sekolah yang representatif, seperti terdiri dari gedung utama, ruang UKS, ruang guru, ruang TU, ruang OSIS, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium matematika, masjid atau musola, toilet guru, toilet siswa, tempat cuci tangan, ruang terbuka hijau, ruang UKS, dan tempat sampah. Untuk pemanfaatan kesemua aset yaitu untuk mendukung kegiatan akademis dan non-akademis, ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Kemudian pengembangan pembelajaran berbasis IT. Pada modal yang keenam dari ketujuh modal aset yaitu modal lingkungan atau alam dan pemanfaatannya. Adapun yang dapat kami identifikasi sebagai aset yaitu lingkungan yang asri, aman dari bencana, lingkungan kondusif, dan jaringan internet yang lancar. Untuk pemanfaatannya, pengembangan pendidikan berwawasan lingkungan melalui internet yang memudahkan siswa mengakses pengetahuan, mendukung proses pembelajaran berbasis lingkungan alam. Misalnya, kita memanfaatkan ruang terbuka hijau kalau sekolahnya luas, anak-anak dapat belajar di luar kelas seperti topik, mengidentifikasi lingkungan sekitar pada pelajaran IPA, maupun pelajaran penjas yang bisa kita bawa ke taman kota untuk dapat berolahraga dan menghirup udara segar. Pada modal yang ketujuh dari 7 modal aset yaitu modal finansial dan pemanfaatannya. Kami mengidentifikasi aset yang ada seperti dana BOS, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, sertifikasi guru, kantin sekolah, koperasi sekolah, SPP, dan CSR. Untuk pemanfaatannya seperti penyusunan RKAS dengan skala prioritas, kegiatan operasional sekolah, pemeliharaan fisik sekolah, pembangunan ruang kelas baru dan ruang praktek siswa, market day, dan pengembangan diri siswa. Untuk refleksi kami dari kelompok 1, yaitu dari hasil pemetaan aset di daerah untuk sekolah yang kami lakukan, banyak hal yang kami dapatkan di mana selama ini tidak kami sadari bahwa 7 modal aset sangat berpengaruh untuk pengembangan sekolah. Demikianlah yang dapat kami paparkan dari kelompok 1 untuk identifikasi 7 modal aset yang ada di daerah kami. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju.